Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di konten kali ini saya mau bikin untuk adik-adik yang lagi skripsian. Oke, kenapa sih bikin kontennya untuk yang lagi skripsian? Karena saya cukup gemes gitu. Sama beberapa mahasiswa bimbingan saya yang kemarin tuh habis konsultasi. Jadi video ini sengaja dibuat supaya termasuk mahasiswa saya juga boleh nyimak ya. Jadi penjelasannya maksudnya saya nggak perlu ngulangin terus-terusan gitu, tapi kamu bisa cek di video ini seperti itu. Oke, tentang apa itu? Tentang judul skripsi. Nah, beberapa mahasiswa saya tuh kayak masih kebingungan untuk membuat kata apa sih yang harus ditaruh di judul itu gitu. Oke. Ada beberapa cara untuk membedakan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif ya, adik-adik ya. Terutama untuk yang kuliahnya di bidang pendidikan. Oke, jadi sekarang kita akan bikin list sekitar 7 kata ya untuk membedakan antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Oke, karena kebanyakan anak S1 itu penganut kuantitatif, ya ini nggak semua ya, ada juga yang kuali, tapi kebanyakan gitu, proporsinya lebih banyak yang memilih kuantitatif. Maka kita bahas terlebih dahulu kata yang biasa digunakan untuk penelitian kuantitatif di bidang pendidikan. Oke, kata yang pertama, pengaruh. Nah, kalau teman-teman menggunakan kata pengaruh model pembelajaran X terhadap Y gitu, atau contohnya misalnya, pengaruh model pembelajaran PBL terhadap keterampilan pemecahan masalah gitu. Jadi kalau menggunakan kata pengaruh itu artinya teman-teman penelitiannya kuantitatif gitu. Kata yang kedua, efek. Oke, sebenarnya kalau dilihat dari katanya, pengaruh itu kalau di bahasa Inggris kan efek ya. Jadi kalau kita ubah jadi efek itu mirip aja, hampir sama aja. Oke, jadi efek variabel X terhadap variabel Y. Nah, gitu tuh. Yang ketiga, dampak. Nah, dampak terhadap gitu ya. Nah, 3 kata itu mirip sebenarnya teman-teman. Jadi ada pengaruh, ada efek, ada dampak. Nah, itu agak mirip, namun silahkan digunakan sesuai dengan lebih pantas mana gitu katanya. Oke, lalu kata yang keempat adalah hubungan. Nah, kalau teman-teman sudah skripsinya tuh ada kata hubungan dengan gitu ya. Nah, itu berarti korelasi, jenis penelitiannya korelasi dan itu juga kuantitatif. Nah, lalu kata yang kelima, perbedaan. Jadi perbedaan antara dengan Nah, gitu. Jadi kalau menggunakan kata perbedaan itu biasanya juga kuantitatif. Lalu kata yang keenam, perbandingan. Oke, berarti ada 2 nih ya yang dibandingkan. Misalnya, perbandingan hasil belajar siswa yang menggunakan model PBL dengan yang menggunakan model PJBL. Nah, gitu. Jadi membandingkan 2 hal. Oke, lalu kata yang ketujuh adalah kontribusi. Nah, ini agak lain ya, jarang banget dipakai sama mahasiswa pendidikan, tapi boleh. Jadi kalau ada judulnya yang kontribusi terhadap gitu. Nah, itu juga boleh. Oke, kita udah bikin nih 7 kata untuk penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kualitatif biasanya pakai kata apa aja? Oke, ini kata yang pertama.
strategi. Oke. Nah, seperti apa judulnya? Supaya pengalaman teman-teman lebih nyata lagi, teman-teman boleh lihat di Google Scholar ya, ataupun di sinta.com, ataupun boleh di scopus.com yang strategi gitu. Nah, di bidang pendidikan nanti akan kelihatan bahwa penelitian kualitatif rata-rata tuh ya menggunakan kata ini. Kata yang kedua, peranan. Oke. Nah, jadi kalau ngebahas peranan gitu, maka di situ pembahasannya kualitatif, nggak membahas tentang angka-angka gitu ya, tapi lebih ke menarasikan. Lalu kata yang ketiga yang mirip juga adalah makna gitu ya. Kata yang keempat, representasi. Oke. Kata yang kelima, implementasi. Nah, implementasi ini kalau kita bahasa Indonesia kan jadi penerapan ya. Jadi kalau mahasiswa pendidikan tuh bikin judulnya penerapan model pembelajaran ini gitu ya dalam gitu. Itu berarti kamu lebih ke kualitatif. Jadi kamu kayak menarasikan penerapan dari model itu. Nah gitu. Berbeda kalau kamu mau kuanti, maka bukan kayak gitu konstruksi kalimat di judulnya gitu. Oke, terus kata yang ke-6 ya. Kata yang ke-6. Upaya. Oke, nah kalau upaya mengoptimalkan apa misalnya gitu. Itu berarti juga kualitatif. Oke, berarti udah 7 juga ya. Apa aja kalau untuk kualitatif? Ada strategi, ada peranan, ada makna, ada representasi, ada implementasi, ada penerapan, ada upaya. Oke, jadi itu ya, ada 7 kata untuk penelitian kuantitatif dan 7 kata juga untuk penelitian kualitatif. Oke, semangat belajar. Jangan sampai salah lagi ya ketika konstruksi kalimat di judulmu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar, nanti akan kita bahas di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.